mengerjakan, kamu pasti bisa, wong dari jenismu sendiri, dari spesies manusia kok, bukan malaikat. Makanya si Yahudi itu kan banyak alasan, ya kan? Banyak alasan mereka itu tidak ingin Rasul atau Nabi terakhir itu adalah di luar bangsanya, kepinginnya itu bangsa Yahudi. Nah, dalam menolak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bangsa Arab bukan bangsa Yahudi itu dilecehkan, dihina-hina, dikata-katain gila, dikata-katain kadzab, bahkan menuntut kepada Allah, kenapa kok nggak diturunkan Rasul malaikat saja loh, kan sudah mulai tidak masuk akal. Sebelumnya manusia tidak pernah protes gitu. Sebelumnya itu kan Nabi dan Rasul itu dari kalangan manusia, kok nggak diprotes sejak dulu, kok tidak malaikat saja. Dulu tidak pernah ngomong gitu. Kenapa? Karena dari bangsanya. Itulah bahayanya fanatisme golongan itu para jamaah. Apakah kepartean, keormasan, keustatan, kesyehan. Maka sama sekali saya itu tidak tertarik kalau ada orang kemudian, oh saya fulan ini bagus begini begitu, terus kemudian segala fatwanya diterima. Tidak bisa. Semua manusia itu punya kelebihan, punya kekurangan. Jangan sampai kita beragama seperti Yahudi, fanatik kepada ustadz tertentu mesti benar, syekh tertentu mesti benar, ormas tertentu mesti benar. Tidak ada seperti itu. Yang paling benar itu tidak pernah salah itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah begitu para jamaah. Ya, makanya Rasul dari kalanganmu sendiri. Disebutkan oleh Allah sifat-sifatnya. Harisun azizun alaihi ma'anittum. Terasa berat bagi Nabi Muhammad SAW. Apa yang menimpa kalian, derita kalian itu dirasakan oleh beliau itu sangat berat sekali. Kepikiran Nabi itu. Kalau ada umatnya kena musibah itu kepikiran. Makanya oleh Rasulullah diantisipasi doa kepada Allah, ya Allah jangan sampai umatku ini terkena musibah atau siksaan seperti yang engkau timpakan kepada umatnya Nabi Nuh. Banjir bandang, tenggelam seluruh dunia. Kalau banjir kecil-kecilan itu mesti ada. Tapi kalau seperti umatnya Nabi Nuh tidak akan pernah terjadi dan tidak akan pernah menimpa umatnya Nabi Muhammad. Doa lagi, ya Allah jangan engkau timpakan musibah atau bencana seperti yang menimpa kaumnya Nabi Lut, buminya dibalik. Nah, kalau gempa yang terjadi ini gempa kecil-kecilan, tidak seperti kaumnya Nabi Lut. Itu artinya Rasulullah sangat merasakan penderitaan umatnya, apalagi penderitaannya wong cilik. Nah, jadi kalau ada istilah wong cilik itu dari dulu Nabi SAW sudah peduli terhadap wong cilik, orang yang tertindas perbudakan. Sehingga kalau ada orang melanggar syariat, ya misalnya pada bulan Ramadan ada orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah celaka saya ini, ngapain kau? Saya mokel di siang hari. Mokel gimana? Saya hubungan suami istri, tidak nahan. Siang hari Pak, hubungan suami istri. Ya sudah, kamu bebaskan budak. Itu langkah pertama. Saya orang miskin ya Rasulullah, tidak punya budak. Jadi ini kepedulian Rasulullah kepada budak supaya merdeka. Jadi Islam itu datang untuk menolong orang-orang kecil. Lalu selanjutnya si sahabat ini kemudian bilang lagi, saya tidak punya budak ya Rasulullah. Kalau begitu kasih makan 60 fakir miskin. Saya tidak mampu ya Rasulullah. Kalau begitu kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau bolong sehari, batal sehari, ulangi lagi dari awal.
Nggak mampu ya Rasulullah, 1 bulan Ramadan aja bolong kayak gini. Rasulullah senyum, kamu ini sudah melarat, batin gitu, melanggar. Akhirnya diam. Kejadiannya itu di masjid, jadi tanya seperti itu di masjid. Nunggu ada orang, tahu-tahu ada orang sodako, kasih makanan gitu. Ya sudah, ini kamu bawa pulang ke sana, ke rumahmu, kamu bagikan tetangga-tetanggamu yang miskin. Ya Rasulullah, sudah saya bilang, saya ini termasuk miskin, dan di antara tetangga itu yang paling melarat ya saya. Waduh, ini kenemenan nih. Wis paling melarat, melanggar lagi. Akhirnya sama Rasulullah, ya sudah kamu bawa pulang, kamu kasih makan keluargamu, kalau ada sisa kamu bagikan tetanggamu. Nah begitu para jamaah, itu kasih sayang Rasulullah terhadap orang-orang yang menderita, ya. Jadi pembebasan budak, nanti apalagi pembebasan budak lagi dan seterusnya. Harisun alaikum, dan beliau ini sangat ingin. Haris itu sifat tamak. Tamak itu ya rakus, tapi dalam arti positif. Sangat ingin gitu ya, terjemahannya gitu. Sebenarnya itu maknanya tamak. Ingin sekali. Ingin apa? Supaya kamu selamat. Jadi kalau menolong orang itu tidak setengah-setengah, all out Nabi itu. Supaya umat itu selamat apanya? Dunianya dan akhiratnya. Dan inilah tipe pemimpin itu para jamaah. Pemimpin sejati itu supaya rakyatnya, umatnya selamat dunianya, selamat akhiratnya. Makmur dunianya, makmur akhiratnya. Kalau dunia aja tidak bisa memakmurkan, apalagi akhirat, kan begitu. Itu logikanya. Makanya nanti kalau ada pemilihan itu pemimpin, ya tidak ada seperti Rasulullah, tidak ada Pak. Sudah, Allah tidak pernah nyiptain lagi manusia. Wong ini manusia model, contoh itu mesti sempurna. Turunannya itu KW semua, termasuk kita ini imannya KW. Tidak tahu KW berapa Pak ya. Ya, jadi yang sempurna hanya Rasulullah. Dulu pemimpin itu seorang yang alim dalam hal agama, ya, mengamalkan ilmunya, bertakwa kepada Allah, dan kapabel, ya, cakap di bidangnya dalam hal leadership, manajemen dan lain sebagainya. Itu ideal. Dari mulai Rasulullah, kemudian Khulafaur Rasyidin, kemudian semakin kesini semakin menurun, ya, semakin menurun. Nah itulah para jamaah, tipe pemimpin seperti itu, merasakan penderitaan yang dipimpinnya. Harisun alaikum, sangat menginginkan keamanan, keselamatan dunia dan akhirat orang yang dipimpinnya, termasuk dalam hal akidah ini, dalam hal keyakinan, dijaga betul oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai umat ini terjerumus kepada perbuatan syirik. Makanya hal-hal yang menyebabkan orang terjerumus kepada kesyirikan, sarana-sarananya oleh Islam dilarang. Ya, tadi ingat bahwa puncak daripada larangan Allah yang terbesar adalah kesyirikan. Makanya Islam itu agama preventif para jamaah. Ada istilah begini, ya, lebih baik mencegah daripada apa Pak? Mengobati. Lebih baik menjaga kesehatan daripada opname di rumah sakit, kan begitu Pak ya? Ya kan? Lebih baik orang itu mencegah, jangan sampai kesehatan imannya ini sakit, daripada sudah sakit ya kemudian diobati. Itu lebih sulit. Jadi lebih gampang dicegah. Makanya Islam, coba lihat syariatnya mesti preventif para jamaah. Kenapa perempuan itu diperintah untuk menutup aurat Pak?
Kok bukan laki-laki disuruh menutup seluruh tubuhnya, kemudian hanya kelihatan muka dan telapak tangan. Kenapa itu kok enggak laki-laki yang seperti itu? Coba diwalik, Pak. Dibalik. Aurat laki-laki itu mana sampai mana, Pak, batasnya? Pusar sampai lutut, ya kan? Itu menurut syariat. Tapi kalau ada orang sholat di Masjid Madani pakai celana dari pusar sampai lutut, tok kan sah, ya toh? Terus apa pandangan sampean? Gak apa-apa ta wong iki. Itu mesti sampean itu jadi aneh. Walaupun menurut syariat bener gitu loh. Itu ada adab begitu. Di samping syariat ada adab. Nah, kenapa perempuan itu kok disuruh menutup seluruh anggota badannya kecuali muka dan telapak tangan? Walaupun ada yang mewajibkan pakai cadar. Itu madzhab Syafi'i, Pak. Tapi di Indonesia itu madzhab Syafi'i itu fikih ibadah. Ya, kalau masalah busana tidak ngikuti madzhab Syafi'i. Madzhab Syafi'i wajib cadar, itu wajib bagi perempuan. Ya. Kenapa kok perintah seperti itu? Pertama, ini preventif supaya dikenal sebagai itu wanita muslimah. Kan Ustadz, orang di luar Islam kan juga ada yang pakai jilbab. Iya, tapi beda. Ada yang kelihatan jambulnya seperti biarawati, itu Pak ya. Seperti orang Yahudi itu ada yang modelnya segitiga. Ya, beda. Kemudian disuruh nutup sampai dadanya. Bukan hanya jilbab yang diputer-puter kayak apa itu, sampai kayak ketegak. Saya nonton ayo, gak apa-apa ta iku. Nah, kan gitu, Pak. Jadi ditutup betul, ditutupi dadanya. Pertama supaya dikenal sebagai muslimah. Yang kedua supaya aman, tidak diganggu oleh lelaki yang nakal. Ya kan? Preventif. Terus kenapa kok laki dan perempuan tidak boleh dalam satu ruangan berlama-lama? Itu namanya apa, Pak? Bahasa Arabnya kholwat, berdua-duaan. Nanti yang ketiga siapa? Kalau di kantor ada pegawai dalam satu ruangan, pegawai laki, pegawai perempuan. Ya kan berdua. Kemudian datang atasannya, wah ini setan ini. Apa seperti itu? Ya, maksudnya kalau laki dan perempuan ini berdua yang bukan mahramnya, itu ada setrumnya. Loh, saya biasa kok enggak nyetrum kok Ustadz. Ya yang perempuan nyetrum. Loh, yang perempuan juga enggak, kami berdua ini biasa, wis koncoplek. Ndak ono setrume. Oh, berarti ndak normal kan. Ini perintah ini atau larangan kholwat ini preventif. Umumnya manusia laki dan perempuan kalau masih sehat ya, masih ada libido ya, masih aktif, bukan sing sebe-sebe itu kata orang ngampel. Sebe itu apa, Pak? Wis tuwek-tuwek, wis gak nafsu. Ngerasakno loro asam urat, kolesterol, stroke, ngerasakno mikiri ngono. Bukan itu yang masih normal. Itu normalnya kalau bukan istrinya itu nyetrum. Ya kan? Seperti itu, makanya preventif. Itulah ajaran Islam itu. Wala taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati perbuatan yang bisa mengantarkan kepada perzinahan. Zina di sini definisi agama loh, Pak. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, yaitu seperti celak masuk ke tempatnya, celup gitu. Bukan yang lain. Tapi perzinahan dalam KUHP itu hubungan badan laki perempuan yang
dilaporkan oleh istri atau suaminya atau orang tuanya. Nek ndak ono sing laporan, suka sama suka ndak popo. Dan itu pun penjaranya setahun loh Pak. KUHP baru ini mulai 1 Januari 2026. Terus kalau poligami di penjara 6 tahun. Bayangkan, poligami tanpa izin istri yang pertama dan menyembunyikan kalau orang ini sudah nikah tapi disembunyikan. Istri kedua ketiganya tidak tahu kalau sudah punya istri. Nah itu bisa dipenjara 6 tahun Pak, hati-hati Pak. Jadi kemungkinan besar setelah KUHP ini berlaku, mohon maaf, banyak orang yang bujui. Ketika ditangkap di hotel, kemudian mana surat nikahnya? Tidak ada Pak. Terus ngapain di sini? Saya berzina Pak. Tidak ada orang berani mengatakan saya nikah ini Pak. Sudah nikah siri Pak. Tuh kena penjara itu Pak 6 tahun. Diselidiki, dilaporkan ke istrinya. Oh iya Pak, itu nikah tapi tidak laporan ke saya. Itu malah dipenjara Pak 6 tahun. Padahal menurut agama yang nikah siri sah itu boleh dalam Islam. Dan memang tidak ada izin istri pertama. Ya Bu, ya mohon maaf, memang begitu syariatnya Bu ya. Tetapi tidak tahu ini aturan sudah diprotes sama MUI. Ya mudah-mudahan ada perubahan ke arah yang baik. Maksudnya itu baik, menata supaya tidak sembarangan poligami dan nasib perempuan itu terjamin gitu loh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Islam itu preventif. Wala taqrabuz zina. Jangan mendekati perbuatan yang menjerumus kepada perzinahan. Bukan langsung zinanya yang haram. Memang zina sudah haram. Nah, termasuk syirik ini para jamaah, kesyirikan. Kalau syiriknya itu ini dosa yang paling besar, lebih berat dari korupsi, lebih berat daripada berzina. Tetapi Islam itu preventif. Ya, sehingga hal-hal yang menyebabkan kepada kesyirikan dilarang di dalam Islam. Bil mu'minina raufur rahim. Beliau itu sangat belas kasihan dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Maka bukti preventifnya ajaran Islam melalui Rasulullah SAW ini dalam hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad hasan dan perawinya siqah, dapat dipercaya. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu buyutakum kubura. Ini pertama, mengenai rumah tempat tinggal kita. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan, makbaro, pemakaman. Apa maksudnya ini para jamaah? Jangan jadikan rumahmu sepi, tidak dipakai ibadah. Pada pertemuan yang lalu sudah dijelaskan bahwa kuburan bukan tempat ibadah. Tempat ibadah umat Islam di mana Pak? Di masjid. Bahkan orang-orang di luar Islam pun tempat ibadahnya ada masing-masing, tapi tidak ada di kuburan, itu tidak ada. Ya, jadi jangan jadikan rumahmu itu sepi, tidak kau pakai ibadah. Maka untuk melaksanakan ini, ya, supaya tempat tinggal kita, rumah kita tidak jadi kuburan, satu, perintah Nabi SAW memperbanyak sholat sunnah. Kalau bisa sholat sunnah di rumah, qobliyah, ba'diyah, rawatib ini. Dan itu dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah kalau sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah ya di rumah. Wong masjidnya di sebelah, tinggal buka pintu samping itu langsung rumah beliau. Begitu Rasulullah masuk ke mihrab, qomat. Begitu Pak.
Jadi mudah kalau rumahnya tonggoan mbek masjid. Ya, sholat qobliyah subuh di rumah. Nanti kalau sudah qomat, nah baru datang ke masjid. Nah, begitu. Bisa dipraktekkan kalau rumahnya dekat. Tapi kalau rumahnya jauh, ya walaupun sudah ada timernya, ini berapa Pak jaraknya antara adzan dan iqomat kalau subuh? Setengah jam Pak ya? Iya, setengah jam. Oh, 20 menit. Iya, 20 menit. Ya. Jadi pertama rumah dipakai untuk sholat sunnah. Terutama tahajud, Pak. Kalau sholat wajib mesti di masjid, Pak. Di masjid. Sholat wajib itu mesti di masjid. Kalau sholat sunnah itu di rumah. Jangan beralasan saya tak sholat duhur, asar, maghrib, isya di rumah saja. Kenapa? Saya itu takut riak. Memang sholat wajib itu harus di masjid, diketahui banyak orang. Kenapa? Apa hikmahnya, Pak? Supaya kalau meninggal dunia tahu loh Pak Fulan ini muslim, mengkoncoku jamaah. Bendino ketok nang masjid. Tapi kalau ada orang meninggal tidak pernah ke masjid, ngakunya Islam, apalagi tidak pernah bersosialisasi loh. Apalagi dia orang baru. Tidak pernah sholat sama sekali, ngakunya Islam, terus meninggal. Terus apa sikap kita, Pak? Kan sanksi jadinya, ini mau disolati orang Islam apa enggak, sholat apa enggak. Makanya jamaah itu di masjid kalau 5 waktu itu. Dan terutama yang di rumah itu tahajud, qiyamul lail. Ya. Maka rumah tangga yang sering kisruh, tengkar suami istri, itu kenapa Pak? Karena rumahnya tidak pernah dipakai untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Maka mari kita koreksi, ya. Rumah kita pakai tahajud, rumah kita pakai untuk membaca Al-Quran, terutama untuk ngusir syaitan yang tidak kasat mata, setan jin, yaitu dengan bacain surat Al-Baqarah. Cek dawa ya Ustaz. Iya memang gitu. Lo gak dicukup diwaca Yasin ae, ya cukup Yasin. Sing ngono tok. Lak singkat banget lah sampean maca Yasin kok ngono sampean nakali. Baca surat Al-Baqarah, ndak ada kan Al-Baqarah gitu, ndak ada kan, mulai dari Alif Lam Mim sampai ayat terakhir. Itu harus komplit ya, supaya apa? Setan ndak kerasan di rumah gitu loh, minggat. Sehingga yang suka memprovokasi, bisiki kepada kita ya, gampang emosi, kemudian sampai naudzubillah ada piring terbang, ada sutil terbang, ibu-ibu. Wah, supaya yang seperti itu tidak ada. Ya, makanya banyak baca Quran di rumah. Dan itu supaya terang juga. Nanti yang nyimak bacaan kita itu malaikat. Jadi setiap ada orang baca Al-Quran, malaikat turun, Pak. Termasuk majelis ilmu ini dikerumuni malaikat. Nah begitu. Jadi la taj'alu buyutakum kubura. Artinya sebaliknya, rumahmu itu kau pakai tempat ibadah, baca Quran, sholat, karena tidak ada sholat di kuburan. Seperti itu. Wala taj'alu qabri idan. Ini preventif dari Rasulullah. Dan jangan kau jadikan kuburanku, ini Rasulullah masih hidup bersabda seperti ini. Jangan kau jadikan, nanti berarti kalau saya wafat, kuburanku jangan kau jadikan sebagai id. Apa itu id? Ada yaudu idan, sesuatu yang berulang. Ada Idul Fitri, ada Idul Adha, sesuatu yang berulang tiap tahun.
Idul Fitri, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, hari raya Kurban. Sesuatu yang berulang dan itu hari raya umat Islam. Kalau kemarin hari Jumat itu hari raya enggak, Pak? Hari raya tiap pekan Jumat. Enggak, maksudnya 27 Rajab. Kemarin itu kan tanggal merah, ada apa, Pak? Hari Isra Mi'raj, ya kan? Walaupun itu perdebatan, artinya apakah Nabi itu Isra Mi'raj pada bulan Sya'ban, itu masih ada perdebatan ulama. Katakanlah kita sepakat itu Isra Mi'raj. Tapi itu bukan hari raya, Pak. Hari raya kita itu cuma dua. Idul Fitri, Idul Adha. Itu hari yang dibesarkan. Ya, sah-sah saja. Ya kan? Begini para jamaah, soal id ini, wala taj'al qabri idan, kan larangan dari Nabi. Jangan kau jadikan kuburanku menjadi idan. Kita harus ngerti dulu apa maknanya id itu. Ada ya'udu idan, tadi sesuatu yang berulang. Maka ada id makani, ya, ada id zamani. Id makani, sesuatu yang berulang yang kaitannya dengan tempat. Oleh ulama disebutkan, 1 Masjidil Haram, 2 Masjid Nabawi, 3 Masjidil Aqsa. Kemudian tempat-tempat yang ada hubungannya dengan haji, Arafah, Mina, Musdalifah. Lah itu namanya id makani, yang setiap tahun orang jamaah haji pergi ke situ. Tanggal 9 di Arafah, tanggal Mina sudah mulai, tanggal 8 sudah start mulai di Mina, 9-nya di Arafah. Kemudian nanti lepas dari Arafah, malam takbiran itu, malam Idul Fitri, Idul Adha, jalan menuju Musdalifah, mabit, nginep di situ. Itu terus berulang-ulang seperti itu. Itu namanya id makani, tempat yang dikunjungi setiap tahun sekali. Termasuk Masjid Nabawi tidak sepi dari orang yang berziarah. Makanya perintah Nabi, ya, la tusyaddur rihal illa min salasatil masajid. Kamu jangan sengaja mengunjungi suatu tempat, menyengaja sampai pengoyo, ya, nggak punya duit sampai nabung-nabung, kecuali menziarahi 3 tempat: Masjidil Haram, wa masjidi hadza, dan masjidku ini. Waktu itu Rasulullah sedang di Masjid Nabawi. Yang ketiga Masjidil Aqsa alias Baitul Maqdis Al-Quds, sekarang dikuasai Zionis Israel. Itu sampai kiamat berlaku, Pak. 3 hal ini dikunjungi oleh umat Islam atas perintah Rasulullah. Itulah yang disebut id makani. Ada id zamani, ya, sesuatu yang berulang kaitannya dengan waktu, yaitu Idul Fitri, Idul Adha. Nah, singkatnya para jamaah, jangan kau jadikan kuburanku itu sebagai id. Sebagai apa? Ulama menjelaskan, 1, yaitu tempat yang sering dikunjungi. Untuk apa? Untuk ibadah. Apa ibadahnya ketika di kuburan Nabi? Baca sholawat. Karena memang ada sunnahnya. Makanya jamaah umroh haji itu kalau mengunjungi makam atau ziarah ke makam Nabi, ya, itu sambil melambaikan tangan, ya, assalamu alaika ya Rasulullah, atau Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, atau bentuk sholawat yang lain. Itu, dan itu jangan dijadikan sesuatu yang terus menerus alias keseringan. Itu yang dilarang oleh Nabi.
Dalam rangka apa? Preventif, jangan sampai mengkultuskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghormati berlebihan. Wasallu. Nah, di sini lanjutannya. Jadi ngapain kok Rasulullah melarang makamnya itu dikunjungi sering-sering? Dilarang sekali boleh, tapi kalau keseringan sehari 3 kali kayak minum obat, ya tidak boleh, karena itu termasuk idan, termasuk sesuatu yang diulang. Ngapain di situ? Baca sholawat, ibadah. Makanya Rasulullah kasih solusi, kalau baca sholawat tidak usah datang ke kuburanku. Wasallu alayya, maka bersolawatlah kalian kepadaku. Maka baca sholawat itu Pak termasuk sunnah dan harus terus sering kita baca sholawat itu. Berapa Ustaz? Ping 1000, ping 1 juta, terserah. Tidak ada batasannya. Fa inna sholatakum tablughuni haitsu kuntum, karena sholawat yang kalian ucapkan itu akan nyampe kepadaku di mana saja kalian berada. Jadi ada malaikat khusus yang menangkap sholawat kita. Jadi ketika disebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ucapan saya ini langsung tek, dibawa malaikat disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di alam barzah sana. Bukan di kuburannya. Alam barzah itu bukan di situ Pak, dimensi yang lain. Jadi disampaikan oleh malaikat. Makanya Rasulullah mengatakan, kamu di mana saja membaca sholawat pasti nyampe kepadaku, jangan khawatir. Tidak perlu kamu susah-susah datang ke kuburanku sering-sering. Makanya para jamaah, kalau panjenengan haji dan umroh, terutama yang sering ya, yang sering itu biasanya pembimbing kan, sebulan sekali, 2 bulan sekali berangkat lagi, 3 bulan sekali, setahun itu bisa 6 kali lah. Nah sering-sering ke sana. Itu jangan niat ziarah ke makam Nabi, karena ada larangan, jangan sering-sering, idan kan gitu. Yang boleh atas perintah Nabi itu tadi 3 masjid. Jadi umroh plus Palestina, wah itu top itu, ya kan, mengunjungi Nabawi, Masjidil Haram atau Haram Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Terus bonusnya ziarah makam Nabi. Begitu para jamaah. Jadi niatnya itu ziarah ke Masjid Nabawi sambil ziarah ke makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelamatkan umat, karena Rasulullah kasihan ya umat ini supaya tidak jatuh kepada kesyirikan. Karena orang berbuat syirik itu awalnya bukan niat jahat Pak, tidak ada orang niat jahat itu, dan itulah liciknya setan. Setan itu sabar sekali loh Pak. Jadi generasi pertama yang melakukan kesyirikan itu generasi umatnya Nabi Nuh. Nabi Nuh umurnya berapa Pak? Dakwanya saja 950 tahun, katakan dibulatkan usianya rata-rata 1000 tahun umatnya ya, termasuk Nabi Nuh. Jadi Nabi itu sesuai dengan umur umatnya. Nabi Muhammad kan 63 tahun ya, umatnya rata-rata kurang lebih lah seperti itu. Nah Nabi Nuh rata-rata umurnya 1000 tahun termasuk umatnya. Itu generasi awal, tidak ada yang syirik Pak. Jadi ada orang baik yang suka sodako dan lain sebagainya, itu disupport saat itu, didukung. Kemudian orang ini meninggal, untuk mengenang kebaikannya maka dibikinlah patung di dekat kuburannya untuk mengenang itu. Awalnya datang ke kuburan mendoakan. Nah setelah bapaknya yang bikin patung ini meninggal dunia, ganti anaknya. Anaknya jauh dari ilmu, sehingga apa?
melihat oh wong tuaku biyen niku sering nang kene ndonga nang patung iki. Wah, akhirnya minta ke patung itu, ke kuburan itu. Itu ceritanya seperti itu. Jadi syaitan jin itu sangat sabar menggoda manusia supaya terjerumus kepada kesyirikan. Maka cara melawannya adalah preventif. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya bukan langsung melarang kesyirikannya, hal-hal yang menjerumuskan orang kepada kesyirikan sejak dini sudah dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka dalam hadis yang lain yaitu dari Ali bin Husain. Ali bin Husain berarti Ali ini anaknya Husain. Husain ini siapa Pak? Hasan Husain. Hah? Cucunya Nabi, anaknya Ali bin Abi Thalib. Jadi Husain ini bin Ali. Husain punya anak namanya Ali. Nah, berarti ini cucunya Ali bin Abi Thalib. Namanya Ali bin Husain. Sama Rasulullah apa ini Ali ini Pak? Anaknya cucu jenenge apa Pak? Cicit ya Pak ya, cicitnya Rasulullah. Ali menuturkan bahwa dia melihat seorang datang ke salah satu celah pada kuburan Nabi. Jadi kuburan Nabi sejak dulu itu ditutup karena Nabi berdoa dan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Apa doanya? Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan sampai Engkau jadikan kuburanku ini ya Allah sebagai tempat ibadah yang disembah. Itu dikabulkan oleh Allah. Artinya Rasulullah minta kuburannya dijaga. Akhirnya tertutup dari awal sampai hari ini, insya Allah sampai hari kiamat. Dijaga, ditutup. Maka suatu ketika ada celahnya, ada celah. Kemudian ada orang merangsek masuk ke dalamnya dan berdoa di situ. Berdoa lama. Kepergok sama cicitnya Rasulullah yang bernama Ali. Maka beliau pun melarang orang itu dan berkata, maukah kamu aku beritahu sebuah hadis yang aku dengar dari bapakku, dari Husain, dari kakekku, yaitu dari Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah SAW. Beliau telah bersabda, ini Ahlul Bait betul Pak, bukan KW. Ya sekarang ini kan banyak diributkan itu. Ini turunan Rasulullah atau enggak? Bis kita lihat aja. Kalau betul turunan Rasulullah SAW, dzurriyyah Rasulullah SAW, begini akidahnya itu. Sangat ingin umat jauh dari kesirikan. Itu saja. Wis enggak usah mikiri ini nasab bener apa enggak. Enggak, kita lihat akidahnya. Kalau akidahnya benar, insya Allah ya benar. Karena enggak mungkin dusta turunan Rasulullah itu. Ya. Maukah kamu aku beritahu satu hadis yang aku dengar dari Rasulullah? Apa sabda Nabi? La tattakhidu qabri idan. Nah, diulang lagi, redaksinya sama. Jangan jadikan kuburanku itu sebagai tempat sesuatu yang kau kunjungi terus menerus. Bisa diartikan perayaan, tempat keramaian. Jadi kuburannya dikasih lampu, dikasih sound system. Itu ada kuburan dikasih sound system. Mau konser atau gimana itu ya? Jangan jadikan kuburanku sebagai idan. Wala buyutakum kubura. Demikian pula jangan kau jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Fa inna taslimakum wa yablughuni ainama kuntum. Karena sesungguhnya doa dan salammu kepadaku itu pasti akan sampai di mana saja kamu berada. Jadi di sini nggak ada niat jelek Pak. Orang yang sering ziarah kubur itu
Dari dulu sampai sekarang kita tanya, ndak ada niat jelek. Apa eleke? Makanya kalau diingatkan mereka itu apa eleke? Eleke kamu itu melanggar yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan jadikan kuburan Nabi itu sering kamu ziarahi, apalagi kuburan yang lain, kan begitu. Wong kuburan Nabi aja dilarang. Kemarin sudah kita bahas bulan lalu itu Pak, hadis yang melarang khusus wanita. Ya, ini saya ulangi lagi, yaitu dalam riwayat Ibnu Abbas, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melaknat zairatil kubur, orang perempuan yang hobi ziarah kubur, seneng ziarah kemana-mana itu digoleki makam keramat. Ya Allah, boleh, tapi ojo sering-sering. Apa maneh urunan kok ben wulan berapa, setahun sekali, setahun 2 kali. Sudahlah, ini larangan dari Nabi. Bahkan Nabi melaknat wanita yang sering ziarah kubur. Wal muttakhidina 'alaiha masajida was-suruk, dan ya, orang yang membuat tempat ibadah dan memberi penerangan di kuburan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini adalah usaha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelamatkan akidah umatnya, tauhid. Sekali lagi, orang yang terjerumus kepada perbuatan syirik itu sebenarnya tidak ada niat jahat, Pak. Tetapi karena apa? Digelincirkan oleh syaitan. Maka itulah kapan-kapan kita bahas kitabnya Ibnul Jauzi. Nah, judulnya Talbisul Iblis. Ya, tipu daya iblis. Orang itu pertama didorong untuk target pertamanya nyembah patung. Kalau tidak bisa diturunkan grade-nya supaya maksiat, berzina, korupsi dan lain sebagainya. Semakin dia pinter, semakin besar korupsinya. Kalau bodoh yang dimaling cuma ayam, itu pun digebuki mati. Kalau pinter ini bahaya, Pak. Ya, yang dikorupsi itu, makanya ada orang tertentu yang sebenarnya tidak perlu pinter karena merusak. Dengan bolpennya cuma erek hutan gondol. Bener Pak? Itu harusnya tidak pinter itu. Kita doakan mudah-mudahan jadi bodoh. Karena kepinteran ngerusak ya. Nah itu targetnya setan gitu. Tidak bisa, kuat imannya. Ya sudah, ahli ibadah. Ya wis, mantep kung ini. Ya, diwaca ping 1000 mantep. Kalau ziarah kubur nangis-nangis sambil doa, sambil menyebut ya Rasulullah, ya wali fulan, disebut nama wali yang ada di kuburan, minta mantep kung ini ndonga. Pak Bu hadirin sekalian, beragama itu berdasarkan dalil, ibadah. Doa itu kan ibadah, betul nggak Pak Ibu? Doa itu ibadah. Maka ibadah atau doa itu ada kaidahnya. Ketika seseorang menyebut sesuatu yang dimintai dalam doa, tidak boleh kecuali selain Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Rabbi, lah itu presentasi dari Allah. Atau nama-nama Allah sesuai dengan permintaan kita. Ya Qawi, bukan Jokowi. Kemarin itu kampanye itu Pak Jokowi dipuji-puji. Itu ada dalam Al-Quran. Ya Qawi loh. Ini tambah nemen, ini menjual agama. Tidak ada hubungannya. Ya Qawi, wahai Allah yang maha kuat, berilah hamba ini kekuatan. Ya Razzaq, wahai Allah yang maha pemberi rezeki, berilah hamba ini rezeki. Ya, apalagi Pak? Ya Salam, ya, berilah hamba ini keselamatan. Begitu
walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang indah, maka kalau berdoa panggil itu namaku. Jangan ya Rasulullah. Kok ya Rasulullah? Kalau kepada Rasulullah itu di dalam doa setelah baca hamdalah, ini sedikit Pak ya tentang doa, bonus. Jadi baca alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Muji Allah terus apa aja. Ya. Kemudian Allahumma sholli ala Muhammad, itu yang singkat. Ya, atau sholawat Ibrahimiyah seperti tahiyat akhir itu. Sholawat kepada Rasulullah, sholawat. Jangan keliru ya Rasulullah dalam doa, jangan. Nah baru doa ya Rob minta apa sebutkan. Nah ziarah kubur kembali lagi, di kubur itu di makam itu, makbaro itu adalah mengingat mati, itu yang penting. Yang kedua mendoakan ahli kubur, begitu para jamaah. Setelah itu tidak ada ritual-ritual yang lainnya. Boleh enggak Ustadz doa minta rezeki kepada Allah di kuburan? Nah ini masalah, kenapa kok harus di kuburan? Saya yakin pasti ada keyakinan orang itu bahwa kuburan itu tempat yang mustajab. Tidak ada, hatta kuburan Rasulullah itu bukan tempat mustajab Pak. Masjidnya, Masjid Nabawi itu, Raudhah itu yang sebelahnya, yang royoan orang-orang kalau umroh dan haji. Dan itu sekarang harus pakai apa Pak? Tasre atau kartu itu setahun cuma sekali, betul gak Pak? Ya, setahun sekali, nggak bisa di barcode itu. Nah itu para jamaah di Raudhah, bukan di makam, bukan. Jadi makamnya siapapun di dunia ini tidak boleh dihancurkan, jangan. Kalau dihancurkan saya tidak setuju Pak. Ya sebenarnya saya setuju atau tidak ngaruh kan. Cuma ya makam kita hormati makam itu sebagai makam. Kita tidak berlebihan dan juga tidak menghinakan, tidak. Diratakan dengan tanah, tidak perlu dikicing, tidak perlu dikasih lampu dihias-hias. Ya makamnya siapapun. Nah itu hikmahnya makam Rasulullah itu tidak di luar, sehingga dijaga, sehingga tidak disembah, karena doa Rasulullah kepada Allah Ta'ala. Jadi itu Pak ya, pembahasan kita pagi hari ini di antara cara Rasulullah SAW supaya umatnya terhindar dari kesyirikan, dan itu bentuk kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Jadi hal-hal yang menyebabkan pengkultusan Rasulullah, penyembahan kepada Rasulullah, penyembahan kepada makam Rasulullah itu oleh Rasulullah ingatkan sejak beliau masih hidup. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Semoga yang kita kaji pagi hari ini bermanfaat dan dapat kita amalkan. Kalau itu bentuk perintah, kalau itu bentuk larangan, mudah-mudahan dengan pertolongan Allah dibuka hati kita untuk menjauhi sejauh-jauhnya. Ya, saya kira cukup nggih. Ya, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.